Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Senyum Cekam, pecinta cerita-cerita misteri. Mudah-mudahan Anda selalu setia bersama kami, channel yang menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Lolos dari Maut Berkat Wanita Misterius. Mungkin belum saatnya atau masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang aku alami ketika lolos dari kecelakaan maut di daerah Kebak Keramat, Karanganyar, Jawa Tengah. Tahun 1999 sampai 2004, aku masih sering mondar-mandir Surabaya Solo. Tugasku di Solo, sementara rumahku di Surabaya, menyebabkan hampir tiap 3-5 hari sekali aku naik bis jurusan Surabaya Solo. Dari Surabaya biasanya aku berangkat pukul 2 pagi. Biasanya bis-bis Surabaya jam segitu betul-betul ngejos. Waktu tempuh yang normalnya 6-7 jam bisa diringkas tinggal 4 jaman. Sport jantung mesti karena sopirnya lebih suka tancap gas daripada nginjek rem. Sementara kalau dari Solo aku milih pulang jam 10 malam. Sama-sama enak, tinggal tidur saja, tahu-tahu sudah sampai terminal. Begitulah rutinitas yang aku alami waktu itu. Pukul 2:15, bis Patas SK jurusan Surabaya Jogja sudah meninggalkan terminal Bungurasi. Penumpangnya tidak begitu banyak, cukup longgar malah. Mulai raya Klatek, bis sudah tancap gas terus. Aku milih duduk di belakang sopir, tempat duduk yang menurut naluriku lebih aman. Karena berdasarkan statistik kecelakaan yang pernah aku baca, umumnya kecelakaan bis selalu memakan korban yang duduk di deretan sebelah kiri. Sementara di deretan kanan lebih aman. Mungkin ini naluri seorang sopir ya, karena biasanya yang dimakankan mesti kernetnya. Lepas dari rumah makan, aku mulai merasa agak ngantuk. Maklum hampir 3 jam mata enggan dipejamkan. Tidak tahu kok malam itu susah tidur. Entah sadar atau tidak, mungkin masih pada fase theta. Aku melihat di kaca samping tempat dudukku, ada seorang perempuan cantik dengan rambut hitam panjang, tersenyum padaku. Tangannya yang kuning langsat, seperti membawa seikat kembang mawar. Bibirnya nampak merah merona, dengan mata yang riep-riep, mirip Luna Maya. Perempuan itu nampak sedang menari dengan lincahnya, iringannya lagu-lagu campur sarian. Aku sendiri merasa heran, namun nalarku seolah mati. Aku mengikuti tarian itu dengan seksama dan sedikit menikmati. Setelah selesai menari, perempuan itu seolah melayang dan sudah ada di sisiku. "Mas, duduknya pindah ya, jangan di sini, tapi di situ," katanya sambil menunjuk ke deretan kelima sebelah kanan. "Loh, kenapa mbak?" Tanyaku agak tidak suka. "Sudahlah Mas, sebaiknya pindah dari sini." Begitu dilakukannya hingga 3 kali. Setelah itu perempuan itu menjauh dan hilang. Agak geragapan aku bangun bersamaan dengan bis yang tiba-tiba mengerem, berhenti untuk menaikkan penumpang. 2 orang penumpang naik, seorang ibu dengan anaknya. Anaknya ngotot minta duduk di belakang sopir. Kuatir mabuk, kata ibunya kepadaku. Aku ngalah dan berdiri menuju bangku ke tempat sebelah kanan yang kosong. Dengan agak menggerutu aku menduduki bangku itu. Bis kemudian berjalan lagi dengan kencang, menembus kegelapan malam. Bis makin lama makin kencang. Ibu tadi berkali-kali mengingatkan sopir untuk hati-hati, tapi sopir itu tetap cuek. Begitu memasuki daerah Kebak Keramat, bis oleng. Tiba-tiba, brah! Suara sangat keras menghantam bis. Bis menabrak travel dengan sangat keras dan baru berhenti setelah menabrak pohon asem besar yang ada di depan makam Kebak Keramat. Pandanganku jadi gelap. Bangun-bangun terasa sangat perih di kedua sikuku. Aku terlempar jauh dari bis. Jeritan menyayat hati terdengar di sana-sini. Travel itu hancur lebur, semua penumpangnya meninggal. Begitu juga dengan penumpang bis SK, banyak penumpangnya yang luka berat. Darah dan pecahan kaca berserakan di mana-mana, bahkan ada sepotong tangan berlumur darah yang mampir di perutku. Aku sempat histeris karena mengira tanganku putus. "Tolong, tanganku putus, putus, tolong!" jeritku sambil memegangi potongan tangan itu. "Lah, tangan sampean masih utuh gitu loh."
Cuma luka-luka gores kena pecahan kaca, kata bapak-bapak yang menolongku. Mana pak? Lah, ini loh tanganku. Ini tanganku, kataku sambil menunjukkan potongan tangan itu. Sabar pak, sabar. Tangan bapak masih utuh. Itu dilihat, kata bapak itu dengan sabar. Aku sadar, kemudian melihat tanganku kiri dan kanan. Loh, iya, benar tanganku masih utuh ya pak. Lah terus, ini tangannya siapa? Hihi. Sambil melempar tangan itu di bawah, badanku terasa dingin dan mata mulai semrepet, mau pingsan lagi. Aku kemudian dibawa ke pinggir di halaman sebuah warung soto. Dari tempat itu aku baru bisa melihat dengan jelas dahsyatnya tabrakan itu. Banyak penumpang yang bergelimpangan, sebagian masih mengerang sakit, tapi sebagian lagi pingsan. Bahkan ada yang tidak ngukup alias meninggal. Bisku sendiri hancur di bagian depan yang membuatku tambah bergidik. Ternyata sopir dan ibu serta anaknya yang duduk di belakangnya meninggal. Jenazahnya belum bisa dikeluarkan karena terjepit bangku dan pintu. Melihat itu aku kembali sujud syukur. Baru kusadari arti peringatan dari perempuan misterius yang berkali-kali memintaku pindah tempat duduk tadi. Perempuan yang seingatku keluar dari kaca jendela, menari dan kemudian ngotot minta aku pindah tempat duduk. Berkali-kali aku menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membayangkan seandainya aku tetap ngotot duduk di belakang sopir tadi. Tentu tubuhku sudah hancur lebur, dijepit kursi dan pintu itu, persis yang dialami oleh ibu dan anaknya yang takut mabuk tadi. Aku bersyukur dan mengucapkan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengutus makhluknya yang lain untuk mengingatkan dan memintaku pindah tempat duduk tadi. Dari orang-orang yang kemudian menolong dan memberikan minum kepadaku, aku baru tahu bahwa daerah Kebak Keramat adalah daerah black spot, daerah yang angker, daerah yang berkali-kali menjadi saksi bisu tabrakan maut dari berbagai macam kendaraan. Sudah banyak korban yang luka-luka dan meninggal akibat kecelakaan di depan makam Kebak Keramat itu. Tak heran bila banyak sopir yang kemudian membunyikan klakson atau menyalakan lampu dim 2 kali. Bahkan tak jarang ada yang melemparkan koin 1000-an atau 500-an rupiah di sekitar jalan itu, supaya kalis insam bekolo, alias supaya terhindar dari musibah. Aku hanya geleng-geleng kepala sambil meringis kesakitan mendengar keterangan itu. Aku tidak cerita tentang perempuan yang sudah mengingatkanku tadi malam. Bagiku perempuan tadi tetap menjadi misteri terbesar dalam kehidupanku. Menjadi tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkanku, sehingga aku masih bisa bercerita seperti saat ini. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.